Halo, selamat malam. Sorry, salah selamat malam, selamat siang. Ini kayaknya mendung nih jadi berubah. Oke, sorry. Selamat siang rekan-rekan yang udah join di event kita kali ini, yaitu launching event SketchUp Design Competition. Ya, nanti di sini udah ada berkumpul nih para pembicara-pembicara dari profesional dan juga dari perwakilan dari Trimble, begitu juga dari ACI Pacific. Jadi nanti apa aja sih sebenarnya akan kita bahas untuk webinar kali ini. Jadi mungkin kita akan fokus mengenai competition. Jadi nanti ini ada beberapa pembicara. Yang pertama ini nanti mungkin dengan saya bacakan dulu ya pembicaranya biar tahu siapa aja sih. Oke, di sini ada Pak Andi Rahman. Halo Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman. Halo. Ya, halo Pak Andi Rahman ya. Pak Andi Rahman ini adalah dari Andi Rahman Arsitek. Ya, udah apa namanya? Udah lama banget nih kayaknya berdiri tahun 2006 ya, Pak Andi ya. Oke, beliau juga lulusan dari ITS Surabaya dan juga aktif sebagai pembicara seminar, talkshow dan workshop. Ini sekilas aja mengenai Pak Andi Rahman. Oke, kemudian ada lagi ini Pak Alvin Darmawan dari Trimble. Halo Pak Alvin. Halo. Ini Pak Alvin nih walaupun dari Trimble bisa bahasa Indonesia nih. Oke, dia Customer Success Manager dari Trimble SketchUp. Ini beliau langsung online dari Singapura ya Pak Alvin ya. Iya, benar. Ya. Oke. Kemudian ini udah pada kenal nih kayaknya nih udah bosen nih jadi kayaknya tiap eventnya SketchUp selalu ada ini. Ini Pak Kiki nih sebelah saya ini. Ya, Pak Kiki adalah IAC Technical Manager dari ACA Pacific. Apa namanya, SketchUp udah ngelotok banget nih kayaknya. Setiap event selalu Pak Kiki yang jadi pembicaranya. Oke, kemudian Pak Michael Adiwinata. Halo Pak Michael, apa kabar? Halo, apa kabar? Udah lama ya Pak nggak ketemu ya Pak? Iya, betul. Ini pandemi ini. Biasanya nongol aja nih Bandung. Kita bikin event bareng ya Pak. Iya, sip. Oke, Pak Michael ini adalah pengurus IAI Jabar periode 2018 sampai 2021. Kemudian juga Direktur PT Mika Aba Gracia. Jadi alumni Unpar juga, sama kayak Pak Kiki juga alumni Unpar juga ini. Oke, selanjutnya Ibu Lydia Dewi Setiawan. Halo, selamat siang Ibu Lydia. Siang, apa kabar semuanya? Kemudian juga lulusan Unpar juga. Kemudian Direktur PT Bandung Bandawasa. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita semua memperkenalkan para panelis ya di sini ya, kita akan langsung aja ke rundown acara kita hari ini. Ya, mungkin pembicara pertama ini dari Pak Alvin ya. Pak Alvin dari Trimble ya, nanti membicarakan mengenai SketchUp 2021 dalam bahasa Indonesia ya Pak Alvin pastinya ya. Saya berusaha ya. Oh gitu. Oke, silakan Pak Alvin. Kalau ada pertanyaan langsung ketik di Q&A ya untuk para peserta. Silakan Pak Alvin. Oke, saya share screen ya, boleh kan? Boleh banget Pak. Silakan Pak. Oke, bentar ya. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Tunggu ini gimana ya di minimize. Oke, sip. Oke. Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke semuanya telah datang ke sesi hari ini. Nama saya Alvin, Customer Success Manager dari Trimble, Divisi SketchUp.
Dan atas nama Trimble, saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas dukungan Anda yang berkelanjutan di SketchUp. Oke, mari kita mulai sesi ini dengan general overview tentang Trimble sebelum saya beralih ke SketchUp pada tahun 2021. Saya yakin ada beberapa sudah menggunakan SketchUp sejak lama, tapi selama beberapa tahun terakhir ada banyak perbaikan dan perubahan, dan saya harap semuanya bisa menantikan produk yang terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan ini saya juga ingin menjelaskan SketchUp sudah tidak di bawah Google ya. Telah dibeli oleh Trimble sejak tahun 2012 ya kayaknya. Udah lumayan lama. Dan Trimble adalah perusahaan yang menganjurkan inovasi dan teknologi untuk masa depan. Seperti slide ini, di Trimble kami memiliki banyak bisnis inti. Dan SketchUp sekarang di bawah divisi Trimble Buildings, yang tujuan akhirnya adalah menyediakan teknologi yang relevan untuk mendukung seluruh project lifecycle di dalam industri AEC. AEC itu kan architecture, engineering, dan construction. Untuk mencapai ini, Trimble Buildings telah menghadirkan konsep yang kita sebut the constructible process. Dan semua produk kami sebenarnya diposisikan untuk memenuhi konsep ini. Nah, the constructible process terdiri dari 3C. Constructible, content enabled, dan connected, seperti yang diilustrasikan oleh diagram di slide ini. Pertama, constructible, mengacu pada model, data, dan workflows yang sangat akurat sehingga bahkan dapat membuatnya. Kedua, content enabled, mengacu pada aset dan konten untuk memudahkan workflow, sehingga meningkatkan integrasi keseluruhan dari proses-proses pembangunan. Ketiga, connected, mengacu pada interoperabilitas yang ditingkatkan dan document management untuk memungkinkan data flow yang lebih tepat dan konsisten. Sekarang, saya yakin sebagian besar sudah familiar dengan SketchUp Classic kan? Dan dalam versi Classic ini, memiliki akses ke sejumlah produk dalam ekosistem SketchUp kayak SketchUp Pro dan Layout. Ini kan dua basic programnya. Dan kita juga dapat akses ke Style Builder, 3D Warehouse, dan Extension Warehouse. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk menjajarkan dengan yang tadi saya bilang the constructible process concept, kami telah memperkenalkan SketchUp Subscription. Dengan subscription, langsung dapat akses ke lebih banyak produk yang akan membantu bikin pekerjaan jauh lebih efisien. Saat mengatakan SketchUp, saya rasa banyak orang akan mengerti. Oh, itu kan 3D modeling kan? Tapi kalau mengatakan SketchUp Subscription, dapatnya itu gimana beda sama SketchUp Pro? Cuma dari one-time payment kan, jadi ke yearly. Nah, SketchUp Subscription itu adalah sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi, mengerti kalau orang masih belum familiar. Dan kebanyakan orang juga masih belum mengerti manfaatnya. Jadi, mari kita lihat beberapa produk yang dapat diaksesnya di ekosistem SketchUp Subscription baru, yang mungkin juga lebih menarik untuk semuanya. Pertama, Trimble Connect. Mungkin sudah tahu, mungkin belum pernah dengar, tapi Trimble Connect adalah platform kolaborasi cloud kami, sebuah platform untuk mengelola project, berbagi file, dan berkolaborasi dengan semua stakeholders, walaupun mereka berada di luar organisasi. Nah, kita kan semua memiliki cara sendiri untuk mengelola file dan menggunakan aplikasi kita sendiri untuk menyimpan informasi, seperti Dropbox, atau Google Drive, dan lain-lain. Bisa juga kami bilang, ada sedikit permutusan koneksi dalam hal kolaborasi. Tujuan dari Trimble Connect adalah untuk membantu industri mengelola semua ini dengan lebih efisien pada satu platform yang telah dirancang khusus untuk melayani para profesional AEC.
Of course, Trimble Connect dapat diakses bukan cuma dari PC, web browser, kita juga bisa dari handphone atau HoloLens kalau ada. Beberapa fitur yang disediakan Trimble Connect termasuk data sharing dengan semua stakeholders. Di sini bisa mengundang anggota tim ke project, membuat izin untuk folders, dan download file atau folder yang terkait dengan project. Kedua, kita juga bisa track user activities untuk semua anggota yang terlibat dalam project ini. Ketiga, bisa dapat melihat BIM. Maksud saya ini adalah melihat model di 3D di dalam Trimble Connect-nya. Nah, hebatnya feature ini adalah membuat beberapa model ke satu 3D space. Sebagai contoh, kalau Anda lagi pakai SketchUp, kan biasanya ekspor ke SKP file. Dan stakeholder A lagi pakai Revit, jadi ekspornya RVT. Terus stakeholder B lagi pakai IFC format. Jadi kalau tiga-tiganya masukin modelnya ke Trimble Connect, bisa langsung load seluruh tiga-tiganya di satu 3D space, sehingga bisa dapat membuat perbandingan, melakukan clash detection, melakukan markup atau daftar tugas, anotasi, dan lain-lain. Of course, di atas model 3D, bisa juga dapat melihat file 2D, seperti drawings dan dokumentasi dari layout atau AutoCAD, dan sama kayak 3D, bisa melakukan markup, daftar tugas, anotasi, dan lain-lain. Yang terakhir di Trimble Connect, kita juga ada ini namanya associated data, adalah kemampuan untuk menautkan bagian model ke model yang lain atau file yang lain, bisa juga ke URL untuk referensi. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan tentang SketchUp Viewer yang untuk dipakai di handphone. Dengan handphone, bisa buka model dalam tabletop view, seperti terlihat dalam di GIF ini. Bahkan dapat menggunakan handphone untuk melihat AR juga, kayak gini. Pada dasarnya, tumpang tindih model 3D ke dunia nyata untuk melihat tampilannya. Kayak gini juga ya. Nah, kalau ada HoloLens, jauh lebih hebat lagi. Akan bisa memetakan seluruh model ke sekeliling dan melihat seolah-olah berada di dalam modelnya. Seperti GIF di slide ini ya. Of course, bisa juga berkeliling di dalam mixed reality kalau lagi pakai HoloLens-nya. Ini lumayan keren lah fiturnya. Oke, seperti yang tadi saya sudah presentasikan, dalam beberapa tahun terakhir, SketchUp telah berubah cukup banyak. Bahkan di rilis baru-baru ini pada tahun 2021, kami tidak berhenti meningkatkan dan memperkenalkan fitur baru untuk memastikan bahwa user-user kami dilengkapi dengan baik. Versi 2021, selain memiliki beberapa fitur menarik, tujuannya adalah untuk membantu user kami mengidentifikasi strategi desain yang berguna untuk project dan meningkatkan efisiensi untuk workflow. Di SketchUp 2021, kami telah memperkenalkan sesuatu yang disebut tag folders. Dengan ini, Anda akan dapat mengelompokkan semua tag untuk bantu mengatur model jauh lebih baik lah. Di dalam folder, bisa juga mengontrol visibility dengan mengaktifkan icon mata di kirinya. Ini sama kayak tag sekarang yang udah ada tagnya, bisa kontrol visibility-nya pakai icon matanya. Kedua, kami memperkenalkan fitur baru Live Component. Nah, Live Component adalah jenis objek baru yang dapat dikonfigurasi untuk SketchUp. Seperti berikut GIF ini di dalam slide, dari toolbar bisa dapat mengontrol parameter objek langsung. Ini sebenarnya adalah first step kami arah parametric modeling. Fitur yang banyak orang udah selalu request ke kami lah. Tujuan dari Live Component adalah untuk memberikan smart modeling ya, kita bilangnya smart 3D content
yang kepada user-user kami di dalam Trimble. Dan fitur terbesar kami di versi 2021 adalah produk baru bernama Pre-Design. Nanti ini Pak Kiki akan membahas secara mendalam tentang apa itu Pre-Design. Tapi saya sekarang hanya ingin membahas overview-nya aja ya. Tujuan Pre-Design adalah untuk membantu arsitek dan desainer kami membuat keputusan desain lebih cepat, bahkan sebelum memulai pemodelan. Caranya, Pre-Design akan memberikan analisa untuk iklim dan rekomendasi untuk membantu meningkatkan kenyamanan keseluruhan bagi orang-orang yang akan tinggal di dalam gedung. Informasi yang disediakan Pre-Design meliputi informasi tentang musim, architectural response yang merupakan dampak iklim pada desain bangunan Anda. Pre-Design juga memberikan sunlight analysis dan rekomendasi untuk glazing ratio. Glazing ratio itu rasio kaca ya untuk bangunannya, shading, dan top lighting yang sesuai untuk bangunannya. Terakhir, Pre-Design juga memberikan beberapa rekomendasi kalau ingin mengubah ruang luar menjadi area yang dapat digunakan juga. Nah, yang hari ini saya presentasi adalah beberapa fitur dan produk menarik yang telah diintegrasikan Trimble ke dalam ekosistem SketchUp. Saya rasa ini adalah tambahan penting, terutama di zaman kita sekarang kan, ketika semuanya tentang digitalization. Sekarang semua orang juga beralih ke BIM, dan lebih penting lagi buat kami untuk mendukung semuanya sepanjang project lifecycle. Kalau Anda belum mencoba fitur yang baru saya bahas, saya berasa ini saat yang tepat untuk mencoba. Nantikan segera fitur yang lebih menarik dan berguna di masa mendatang. Demikian presentasi saya. Kalau ada pertanyaan atau feedback, silakan bertanya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Alvin atas pemaparannya tadi. Jadi tadi Pak Alvin membicarakan mengenai fitur terbaru dari SketchUp 2021. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok membicarakan mengenai produk sih? Nah, jangan salah. Nanti fitur-fitur ini nanti akan dipakai di lomba SketchUp nanti. Jadi biar rekan-rekan paham sebenarnya apa aja sih nanti yang akan dipakai untuk sebagai parameter ya untuk penilaian ya. Nah ini nanti selanjutnya Pak Kiki yang akan menjelaskan apa aja sih syarat-syarat yang ada di lomba ya, benar ya Pak Kiki ya. Jadi nanti kita bisa tahu nanti standarnya seperti apa, kemudian apa aja tools yang digunakan terutama untuk parameter sebagai penilaian di lomba ini. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mengenai produk juga boleh karena Pak Alvin, Pak Kiki juga masih standby di sini. Sekalian nanti juga kita akan mengadakan talk show sebentar dengan para profesionalis yang nantinya menjadi juri di event kompetisi ini. Jadi selanjutnya silakan Pak Kiki untuk membicarakan mengenai SketchUp tools-nya ya Pak ya. Ya baik, perkenalkan kembali, nama saya Kiki, panggil aja Pak Kiki kalau kepanjangan, ya, sebagai AEC Software Technical Manager di PT SE Pacific, dan belakangan aktif sebagai BIM konsultan dan sebagai narasumber di berbagai seminar mengenai BIM, Building Information Modeling, sebagai instruktur trainer di beberapa event BIM, juga sebagai Trimble SketchUp International Certified Instructor dan Authorized Certified Professional. Nah, kalau tadi Pak Alvin sudah menguraikan banyak fitur menarik dari SketchUp, terutama di bagian subscription-nya, saya bisa menarik kesimpulan bahwa SketchUp sekarang sudah ready for Building Information Modeling. Disinilah saya mulai berani menulis bahwa SketchUp sekarang sudah siap untuk BIM. Kalau saya bicara BIM itu mungkin butuh waktu 2 hari ya. Saya sering kalau memberi seminar BIM itu bisa sampai 2
hari. Jadi terlalu panjang kalau saya bicara BIM, tapi saya narik kesimpulannya aja. Kenapa tadi saya berani bilang bahwa SketchUp sekarang sudah ready for BIM? Kita lihat sebentar fitur apa sih yang biasanya diperlukan kalau software ini supaya untuk mendukung BIM. Information modeling tentu SketchUp bisa membawa informasi dari volume, lalu tagging, apalagi kalau dalam klasifikasi IFC, itu informasi sudah bisa dibawa. Lalu interoperability, yaitu bagaimana bisa bekerja sama dengan software lain, dengan IFC tadi. Ya. Lalu parametric modeling, apalagi terakhir ada live component yang bisa parametric. Construction documentation itu sudah sejak SketchUp dari versi awal sudah ada layout yang terintegrasi dengan 3D modelnya, di mana kalau di 3D-nya berubah, di layout denah tampak potongan semua berubah, jadi nggak ada lagi kesalahan. Misalkan di denah kita merubah pintu, tapi di potongan lupa merubah, nah kesalahan itu udah bisa dihindari. Reporting take off, SketchUp sudah ada jenis report sejak lama. Class detection dan collaboration tadi kita sudah lihat di Trimble Connect, dengan adanya kita bisa bekerja berkolaborasi dalam tim, berkomunikasi dalam tim. Apalagi di musim pandemi dan new normal ini kita banyak perlu ketemuan meeting virtual ya. Nah ini Trimble Connect sangat diperlukan. Dan clash detection, di mana kita bisa mengecek benturan, misalkan antara pipa dengan balok, plumbing dengan kolom, dan lain-lain. Dan untuk BIM di level 6D, sustainability dan performance based design, SketchUp sudah menyediakan Sapphire. Dan untuk desain awalnya, SketchUp sudah ada pre-design supaya kita bisa membuat bangunan lebih green lah ya. Oke, itu semua sebenarnya jelas kalau saya jelaskan satu persatu waktunya nggak akan cukup. Tapi Anda bisa lihat di YouTube kami ACA 3D, ACA spasi 3D itu ada tutorialnya. Nah ini saya hanya menjelaskan yang mungkin banyak dibutuhkan untuk di kompetisi ini nanti. Pertama, geolocation, karena kami sudah menetapkan lokasinya di mana. Ya. Nah, geolocation itu nanti Anda bisa dari SketchUp. Sekali lagi untuk jelasnya bisa ikuti di tutorial kami, tapi caranya mungkin saya ulang dulu. File geolocation at location itu nanti Anda tinggal pilih areanya di mana, ya, tinggal pilih area dan Anda bisa pilih select region, lalu Anda pilih digital globe, Anda kecilkan seberapa areanya dan import, nanti Anda sudah bisa mengambil areanya. Dan Anda sudah bisa lihat kontur tanahnya menggunakan geolocation dan show terrain. Anda bisa langsung lihat kontur tanahnya. Dan Anda bisa olah lagi menggunakan sandbox mungkin. Misalkan kalau Anda buka, Anda masih bisa tentukan radiusnya berapa dan lakukan pengolahannya seperti itu dan lain-lain. Tapi jelasnya mungkin Anda bisa lihat di tutorial kami di ACA 3D. Ya. Dan dari sandbox ini nanti Anda bisa mengatur shadow-nya jam berapa. Nah itu untuk geolocation. Lalu, nah ini, pre-design. Ya. Tadi Pak Alvin sudah menyebut ada tools baru yaitu pre-design. Di pre-design ini kita bisa mempelajari kondisi iklim di suatu daerah, apalagi kalau kita belum pernah ke lokasi daerah tersebut, kita belum pernah pergi ke sana. Ditambah lagi sekarang new normal ini kita harus mengurangi banyak bepergian ke luar kota misalkan. Jadi untuk konsep awal kita bisa pelajari dari pre-design ini. Mungkin bisa saya berikan contoh. Jadi pre-design ini kita lakukan di awal, sebelum kita menggambar, sebelum kita memulai desain 3D-nya. Ya. Di sini Anda bisa file, lalu start pre-design, dan Anda, yang ini saya tutup dulu.
Nah, di sini kita bisa langsung create new study ya. Create new study dan Anda boleh beri nama misalkan rumah tinggal. Ada 3 pilihan fungsi bangunan, apakah sebagai perkantoran, apakah sebagai bangunan sekolah, atau sebagai residensial seperti rumah tinggal, apartemen, atau ya apapun rumah tinggal lah ya, villa dan lain-lain. Kita bisa masukkan residensial. Untuk di kompetisi ini nanti kita membuatnya bangunan rumah tinggal, jadi kita bisa pilih residensial, continue, lokasi kita bisa ketik Lembang misalnya ya, pilih salah satu, tentu Lembang yang Jawa Barat ya. Nah, langsung kita pilih stasiun pengamatannya. Ini stasiun pengamatan memang nggak bisa tepat di lokasinya karena ini mengikuti stasiun pengamatan existing yang ada ya, yang sudah ada dari BMKG. Kita pilih aja yang paling dekat, mungkin Bandung yang ini mungkin. Oke, langsung continue. Residential occupancy schedule, asumsi jam operasional jam segini. Create study. Ini study kita. Tinggal kita pilih, klik. Sebentar. Nah ini, kita bisa pelajari iklim di tiap musim, di tiap bulannya. Bulan Desember sampai Maret, iklim rata-rata segini, temperatur rata-rata dari 19 derajat sampai 27 derajat. Ini di daerah Lembang, Bandung ya. Bulan Maret sekian, bulan Juni sekian, bulan September sekian. Beberapa kali berawan, agak dingin, agak berangin dan lain-lain. Tapi jangan tanya saya apakah nanti sore Jakarta hujan ya. Saya nggak sedang meramal cuaca ya. Oke. Tapi begini cara mempelajarinya nanti ya. Mungkin kalau di daerah Lembang, ini contoh aja daerah Lembang ya, mempunyai iklim hutan hujan tropis. Oke, nah bagaimana respons terhadap desain arsitektural kita nanti? Kita klik architectural response, ini misalkan kita lihat yang paling besar ternyata di sini. Jadi want to be outside, maksudnya penghuni akan lebih suka beraktivitas luar ruangan. Ada masanya di luar tapi ada naungan, shelter ya. Agak jarang panas ya. Dan hampir nggak pernah dingin. Maksudnya hampir nggak pernah terlalu dingin nggak ya. Tapi ya gini, ya Anda bisa baca di sini nanti ya. Oke. Nah, architectural response-nya nanti seperti apa? Apakah kita bisa membuat aktivitas luar ruangan? Kita ambil yang bintangnya paling banyak ya. Atau kita membuat suasana seakan seperti di luar, ya, tapi di dalam, ya, di dalam ruangan, tapi seakan seperti di luar. Nah, bagaimana misalkan dengan bukan kaca yang gede? Tapi bukan kaca yang gede ini tentu beresiko sinar matahari terlalu banyak masuk. Nah, coba kita lihat glazing atau pembukaan kaca. Bagaimana yang enak untuk daerah tersebut? Sebentar, oke. Nah, ini ada kondisi untuk masing-masing arah fasad. Ini bukan pilihan, tapi ini Anda satu persatu Anda harus lihat ya, karena ini bagaimana sinar matahari yang diterima di masing-masing sisi fasad bangunan. Misalkan untuk arah utara, itu kondisinya nanti seperti ini. Ya, ada 1878 jam dalam setahun matahari agak terik masuk. Ya, rekomendasinya seperti apa? Kita bisa lihat yang persentasinya besar, ya. Atau Anda nggak mau terlalu banyak kriteria, Anda bisa kurangi dari filter di sini ya. 90% ini yang paling bagus, pilihan paling bagus ya. Jangan ambil yang pilihannya persennya kurang, ini bukan pilihan yang bagus. Anda ambil yang pilihannya paling bagus, yang persentasenya besar. Nah ini strategi yang bagus, misalkan dengan bukaan besar, bukan kaca besar, lalu ada naungan di sini. Nanti insulasi seberapa, solar control seberapa, gitu. Nah, tentu kita perlu shading, perlu kanopi, perlu naungan di sini, perlu shading. Kita lihat shadingnya seperti apa yang sebaiknya.
sekali lagi Anda lihat di masing-masing sisi bangunan. Contoh kalau di arah utara, ya, ini kan north, northeast, east, south, west, ya, NESW gitu ya. Utara, timur, selatan, barat, barat daya, tenggara, dan lain-lain ya. Solar impactnya seperti apa, detrimental ini yang terik ya. Nah, yang kena matahari agak banyak full di utara itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Arah selatan, ini sisi bangunannya yang ini ya, ini sisi bangunan south, ini fasad arah selatan ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Bagaimana yang arah barat? Arah barat itu mulai terkena sinar matahari dindingnya itu dari jam 9, 10, 11, 12 ya, 12 siang sampai jam 5 sore. Arah timur kita bisa lihat ya, dari jam sekian sampai jam sekian ya. Nah, shading apa yang paling bagus? Kita lihat yang bintangnya banyak ya. Yang bintangnya 3. Jangan yang nggak ada bintangnya, bukan pilihan bagus ya. Misalkan kita pilih yang ini atau yang mana ya. Coba kita lihat salah satu, misalkan yang ini deh, misalkan double overhang. Yang arah ini tadi saya baru buka yang utara ya. Ini tadi east, timur ya, timur. Nah, di timur kalau kita menggunakan shading seperti ini, itu matahari masuk dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah itu matahari sudah dinaungi oleh shading. Nah, ini contoh pilihan yang bagus. Jadi sinar matahari masuk, tapi matahari siang hari yang terik itu sudah dilindungi, dinaungi oleh shading tadi. Jadi nggak terkena sinar matahari terik. Artinya kita bisa menghemat pemakaian air conditioning dan otomatis akan menghemat listrik. Ya. Tentu akan lebih ramah lingkungan juga ya. Itu timur. Nah, gimana yang selatan? Dilihat lagi. Yang selatan, yang mana yang baik? Misalkan saya pakai yang HUD ini misalkan, klik. Nah, ini cukup dinaungi semua. Ya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan Anda semua. Itu yang shading. Sekarang pencahayaan dari atas. Top lighting. Nah, ini impact sinar matahari ke sisi atas seperti apa? Ya. Anda bisa baca di sini nanti ya. Juga bagaimana strategi yang bagus, sekali lagi pilih yang bintangnya gede ya. Oke, jangan pilih yang bintangnya kecil, ini kurang bagus ya. Outside space-nya seperti apa? Tadi kan kita mau mencoba bikin aktivitas luar ruangan ya, outdoor. Nah, kalau kita mau bikin outdoor, apa yang bisa membantu? Misalkan pergerakan udara dengan adanya kipas misalkan ya. Lalu tambah lighting, sunset ya. Kalau yang 0 ini nggak terlalu berguna lah, boleh tapi nggak terlalu berguna. Nah, itu beberapa contoh penggunaan pre-design yang nanti mungkin bisa Anda terapkan dalam kompetisi. Ini akan menjadi nilai plus bagi Anda karena tema kita adalah bangunan yang ramah lingkungan, yang memperhatikan konsep hemat energi, yang memperhatikan iklim dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan. Jadi, nanti Anda bisa lihat di YouTube kami, di channel ACA Spasi 3D untuk tutorial lengkapnya ya. Tapi jangan lupa subscribe. Oke? Oke. Ya, maaf saya bercanda dikit. Oke. Oh iya, ini tadi udah saya jelaskan ternyata ya. Nah, sebenarnya workflow-nya begini. Kalau Anda punya Sapphire ini akan lebih bagus. Kalau tadi pre-design itu sebelum membuat modelingnya, jadi setelah membuat modeling, Anda bisa analisis lagi di Sapphire kalau ada. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada akan lebih bagus lagi, karena di Sapphire ini Anda bisa analisis thermalnya di masing-masing surface. Ya, di masing-masing surface. Seperti begini. Ya, jadi di sini, bentar, saya persingkat. Ya. Nah,
Kalau Anda bisa menggunakan Sapphire, nanti Anda bisa cari tutorialnya ya. Sorry, saya keputus kayaknya. Keputus ya, zoom-nya. Enggak ya, ini kok connecting. Enggak lancar, soalnya di sini connecting. Oke, ya. Jadi nanti Anda bisa lihat tutorialnya lah di YouTube ya. Bagaimana menggunakannya, di mana Sapphire ini kita bisa mempelajari atau mensimulasi bagaimana thermal yang diterima. Juga kita bisa mensimulasi pemakaian energinya. Jadi misalkan kita menggunakan AC yang sistem VAV, nanti dengan fasad yang seperti tadi, yang telah dipelajari di pre-design dan sudah kita modelkan, nanti akan butuh berapa BTU, berapa kWh. Gitu. Saya screen-nya mati ya? Bentar ya. Oh, zoom saya mati. Zoom saya keputus. Bentar. Zoom-nya keputus, sorry. Zoom-nya kok disconnect. Zoom-nya disconnect. Bentar ya. Link-nya mana tadi? Maaf sebentar ya. Ini saya ada trouble sedikit. Bentar, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ada trouble sedikit di layar saya. Mana sih linknya tadi? Oke, sebentar. Layar sudah masuk lagi? Share screen sudah masuk? Oke. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, mohon Ya, jadi di sini maaf. tadi yang Jadi di sini tadi yang Sapphire. Nah, kalau Anda bisa menggunakan Sapphire, mungkin nanti tutorialnya bisa Anda cari. Banyak di YouTube tutorialnya, mudah sekali caranya. Di Sapphire Setelah model Anda buat, itu Anda bisa analisis di sini. Nah, contoh seperti ini. Ya. Contoh seperti ini ya. Misalkan kita menggunakan AC yang model VAV misalkan, itu kita bisa lihat berapa BTU yang dibutuhkan, berapa listrik kWh yang dibutuhkan. Ya. Jadi di sini Anda bisa melakukan penghematan energi di sini. Nah, itu gambaran singkat mengenai Sapphire dan pre-design. Mungkin saya lanjut sebentar mengenai kriteria data ya, data lokasinya kami pilih di daerah Lembang, Bandung, tepatnya di Jalan Raya Tangkuban Perahu. Koordinatnya nanti mungkin bisa kami share ya, koordinatnya di sini Anda bisa cari di mungkin Google Earth. Ya, kita langsung terbang ke Lembang ya. Ini dia lokasinya. Di situ. Nanti Anda bisa lihat Anda cari di geolocation di SketchUp. Ya. Kondisinya seperti ini. Ya. View ke arah utara ini perbukitan Tangkuban Perahu. View ke arah selatan ada lembah. Mungkin kalau malam itu bisa melihat suasana Bandung malam hari. Ya. Sedang kalau kita lihat di Google Maps, Anda bisa copy paste lokasi. Nah ini ya. Kalau susah patokannya ini aja apa ya namanya?
ada hotel Nusa, hotel villa atau gubuk makan Mang Engking di sini ya. Dan kereta Kebumen Padepokan ada jalanan begini nih. Nah, yang beloknya begini. Yang ciwit, yang gini nih ya. Gini ya. Apa sih namanya U-turn-nya? Ya. Kalau kita lihat kondisinya seperti apa sih? Nah, ini yang akan kita gusur. Ya. Pemandangan ke sana itu ada lembah gitu ya. Seperti itu. Ini yang akan kita bongkar. Oh sorry ya, ya. Kalau ke sini kita lihat tuh Hotel Nur Alam. Nanti Anda bisa Anda bisa lihat-lihat sendiri di sana ya, bisa lihat-lihat sendiri di sana ya. Nggak usah pergi ke Bandung nggak apa-apa ya, lihat aja dari Google Maps ini ya, dan pelajari dari tulisan. Nah itu ada pemandangan bukit di sana dan di sananya ada view-nya lembah begitu. Gambaran lokasinya seperti itu. Jadi di sini ini nanti akan kita share detailnya lah ya. View-nya ke sana dan kondisinya seperti ini ya. Di sini 10 meter lebar, panjang ke arah memanjangnya 20 meter. Ketinggian tanah yang di sini dari permukaan laut 1234, 35, 36, 37. Jadi ada beda sekitar 3 meter. Kemiringan kontur tanahnya sekitar 3 meter. Ya, jadi lumayan miring ya. Oke. Nah data bangunan, ini nanti juga mungkin akan kita kirim lagi lebih detail ya. Luas lahannya 200 meter persegi. Bangunan 2 lantai sebagai rumah tinggal. Lalu data penghuninya keluarga dengan 3 anak. 1 suami usia sekitar 50-an tahun ya. 1 istri usia 50 tahunan juga, istri 1. Lalu 1 anak putra, 1 anak putri, 1 anak putri lagi. Yang 1 kuliah, yang 1 SMP, 1 SD ya. Ruangan yang dibutuhkan 1 kamar orang tua, 2 kamar anak, 1 kamar mandi utama, 1 kamar mandi tambahan, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 garasi atau carport. Ya. Boleh Anda tambah ruangan lain kalau masih bisa. Ya. Bangunan harus mencerminkan prinsip green building dengan memperhatikan kondisi iklim, arah sinar matahari, memanfaatkan kondisi iklim yang ada, dan view yang potensial sebagai konsep desain. Konsep ini bisa dipertimbangkan dengan memanfaatkan tools pre-design dan geolocation di SketchUp. Mengenai prinsip green building sendiri, nanti akan kita ngobrol dengan para arsitek yang ahli yang sudah kami undang. Nanti yang dikirimkan adalah konsep desain dan data tampak potongan serta perspektif di layout SketchUp. Ya. Jumlah halaman dan ukuran kertasnya bebas. Yang dikirim ke kami adalah format dalam bentuk format layout, juga model SketchUp-nya. Ya. Mungkin nanti ada juga 1 model, mungkin benda apa yang kami minta dimodelkan juga ya. Jadi kita mau lihat juga bagaimana Anda membuat komponen ya. Tapi itu nanti bisa kita jelaskan. Untuk kriteria mungkin segitu dulu. Kalau ada pertanyaan ditulis saja dulu di Q&A. Mungkin kita bisa langsung ke para arsitek atau ada ini dulu? Enggak? Ya, dari saya cukup dulu. Ya, terima kasih Pak Kiki atas penjelasannya nih. Jadi nanti jangan khawatir ya untuk rekan-rekan, nanti kita akan record. Jadi ini webinar ini udah kita record, jadi nanti kita akan upload di channel YouTube kita di Aca 3D. Nanti semua peserta hari ini kita akan kirim by email untuk linknya setelah kita upload di YouTube. Oke, selanjutnya nanti kita akan bicara nih dengan beberapa juri kita nih, mungkin profesional nih. Oke. Ya, oke, sebentar.
mungkin pertanyaan selanjutnya nanti akan langsung ke Pak Andi Rahman ya. Halo Pak Andi. Halo Pak Andi. Halo, selamat Ya. sore ya. Sore Pak Andi. Ya, oke. Mungkin Pak Andi bisa dijelaskan sedikit apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk desain khususnya rumah tinggal ya yang di daerah berkontur seperti di Lembang. Mungkin sebagai masukan untuk peserta ini. Gimana Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pacific ya yang sudah mengundang saya menjadi salah satu juri acara ini. Saya rasa ini sangat menarik ya karena sangat fitur dari SketchUp yang dipakai untuk lomba ini akan sangat membantu arsitek ya ketika dia mendapatkan proyek di lahan berkontur. Karena kalau dari pengalaman saya pribadi ketika mendapatkan proyek di lahan berkontur itu ya kita tahap awal itu klien harus meng-hire ini ya tim untuk mengukur lahan tersebut untuk menentukan kemiringan, kemudian elevasi kontur dan lain sebagainya ya. Tapi karena ada fitur ini berarti sangat membantu arsitek ya. Jadi untuk merancang rumah tinggal ya, karena ini sayembaranya kan rumah tinggal di lahan yang berkontur ya di Lembang, itu memang ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan oleh seorang arsitek atau di sini peserta sayembara SketchUp Design Competition ini ya. Yang pertama pasti potensi dari lahan dan view ya. Ini wajib karena memahami lokasi, potensi dari lokasi dan view-view di mana dari site itu bisa melihat ke area yang menarik, itu akan menjadi semacam titik awal mereka menentukan ruang-ruangnya ya, terutama ruang-ruang yang penting seperti ruang tidur utama, ruang keluarga, ruang santai seperti itu. Lalu di sini juga perlu dicermati bahwa kompetisi ini adalah green design, sehingga sebisa mungkin jangan banyak merusak lahan gitu ya. Jadi makanya konsepnya panggung ya, rumahnya ini panggung supaya tidak merusak tanah dan tanah itu konturnya bisa tetap menyerap air gitu ya, sehingga tidak banyak cut and fill di sini ya. Ini juga salah satu hal yang penting biasanya ya kalau di sayembara atau proyek biasanya memang kalau enggak pandemi atau enggak terjadi COVID itu ya akan sangat baik ketika peserta itu datang ke lokasi ya, terutama yang peserta yang di daerah dekat lokasi ya, karena akan merasakan site secara langsung, berkomunikasi dengan site, kemudian bisa melihat secara langsung potensi dari site-nya sendiri. Lalu ini sebisa mungkin memakai material lokal, material setempat, ini juga poin yang penting, karena dengan demikian maka prinsip green design dan sustainable architecture-nya akan lebih optimal ya, karena material-material yang dipakai low embodied energy. Poin yang lain adalah perhatikan arah aliran air, perhatikan arah aliran air ya, karena berkontur maka salah satu hal yang penting adalah air itu ketika hujan deras, hujan lebat itu akan mengalir dari posisi tinggi ke rendah, sehingga dengan melihat kondisi site, kontur dari site, maka drainase itu harus diatur menyesuaikan dengan arah dari konturnya ya, sehingga
akan tepat nanti. Jadi jangan sampai salah, misalkan menaruh posisi carport yang akan teman-teman desain nantinya ternyata di situ justru titik dari air hujan yang akan mengalir, jadi tidak pas. itu juga penting ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan arah aliran air ya, karena lahannya berkontur. Kemudian ini lahannya cukup unik, jadi selain berkontur dia berada di sudut. Nah ini hal yang penting ya buat teman-teman yang ikut sayembara, bahwa lahan bersudut itu berarti punya dua orientasi view, bisa ke kedua jalan ya, ke depan dan ke samping kiri. Kemudian karena ini juga punya view yang menarik di sisi utara, kemudian sebisa mungkin view itu bisa ke wajah atau orientasi dari masa ini bisa diolah semuanya. Jadi ini salah satu yang unik dari site-nya. Jadi ada GSB di dua sisi jalan ya, sisi kiri dan depan itu kan pastinya akan ada GSB. Kemudian dengan demikian maka desainnya akan lebih menantang karena luas lahannya terpotong GSB ya, yang luasnya hanya 200 meter persegi juga terpotong GSB, sehingga pemanfaatan GSB sebagai ruang-ruang yang positif itu juga sangat penting. Selain itu saya rasa sudah dijelaskan ya sama Pak Kiki tadi, karena fiturnya sudah sangat canggih ya, arah angin, sinar matahari, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip green design juga sudah bisa dipakai dari fiturnya. Jadi saya rasa dari saya itu Bu, untuk brief untuk ini ya, peserta nantinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ya mungkin para peserta nanti bisa lebih pede lagi ya setelah saran-saran dari Pak Andi tadi mengenai gimana sih cara menentukan kalau lahannya berkontur dan lain sebagainya. Mungkin harus survei juga ya. Jadi masukannya sangat bagus sekali. Jadi nanti mungkin bisa dipakai dalam desain rumahnya nanti ya. Terima kasih Pak Andi. Oke, ini lanjut dengan Pak Michael. Halo Pak Michael. Halo, selamat sore. Sore Pak Michael. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Michael. Kalau tren yang populer dalam bentuk desain rumah sekarang ini atau arsitek kekinian belakangan ini cenderung seperti apa sih Pak? Ya mungkin yang saat ini kan kita tahu ya, saat ini kita sedang menghadapi pandemi ya. Jadi ya tetap dengan pandemi ini kita otomatis prinsip-prinsip green building juga sangat berperan di dalam kita merancang satu buah bangunan, utamanya rumah tinggal. Jadi saya berharap sih mungkin dari perlombaan ini, sayembara ini bisa dihasilkan satu desain yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya pada saat pasca pandemi. Ya, mungkin itu nanti kalau ada untuk lanjutannya. ideal sendiri gimana Pak? Mungkin ada masukan untuk kondisi daerah Bandung yang kayak Lembang ini yang seperti tadi Pak Andi bicarakan mengenai kontur-kontur ini? Ya, jadi mungkin ya di dalam lomba ini kan kita mengutamakan juga prinsip-prinsip green building, karena kita tahu bahwa dunia kita ini saat ini sedang menghadapi ancaman pemanasan global, dan di dunia juga sudah ada ratifikasi bahwa berharap supaya tidak ada penambahan suhu 2% untuk kedepannya. Dan kita tahu juga penyumbang emisi karbon terbesar ternyata bukan dari kendaraan, tapi justru dari bangunan yang tidak ramah lingkungan. Ya. Nah, selain itu di Indonesia juga khususnya di Bandung itu udah ada perwal mengenai green building. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih green building itu? Jadi bagaimana kita membuat bangunan yang sejak awal perencanaan, desain, konstruksi maupun sesudahnya penggunaannya dapat meminimalkan dampak
buruk terhadap cuaca atau iklim dan lingkungan alami yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya itu tuh harus dimulai dari sejak awal, dari sejak perencanaan, termasuk konstruksi, bagaimana kita menggunakan bahan-bahan konstruksi yang ramah lingkungan. Jadi mungkin juga ini SketchUp ini sangat baik ya. Tadi dia bisa menggunakan dengan BIM itu bisa efisiensi energi. Jadi meminimalkan bahan bangunan yang nggak efisien dan sebagainya. Terus menghindarkan ada kesalahan-kesalahan di dalam desain, kesalahan-kesalahan di dalam pengerjaan, itu bisa diminimalisir dengan adanya SketchUp ini. Jadi saya kira itu sangat penting sekali. Jadi SketchUp ini sangat mendukung. Kemudian juga penggunaan bahan-bahan juga itu juga harus menjadi bahan pertimbangan kita, bahan-bahan konstruksi. Nah, selanjutnya tadi mungkin bisa dimanfaatkan juga fasilitas pre-design di mana kita bisa melihat orientasi bangunan terhadap arah lintasan matahari, ya itu kita bisa memanfaatkan tuh. Di mana kita memanfaatkan natural daylight, terus bagaimana kita membuat mungkin bikin shading terhadap bangunan yang kita buat, ya. Kemudian selain orientasi bangunan, kemudian kita juga bisa mungkin menentukan bentuk bangunan yang kita akan buat, ya, bentuk bangunannya. Jadi di mana bangunan yang sisi mana yang masif, sisi mana yang transparan, kemudian sisi mana yang terbuka, di mana bisa ada sirkulasi udara dan kemudian bisa ada cross ventilation di sana. Selanjutnya di SketchUp ini juga sangat baik bisa menilai di dalam penggunaan bahan bangunan. Penggunaan bahan bangunan, jadi dari bahan bangunan ini juga sangat berpengaruh terhadap bangunan tersebut. Apakah bangunan ini merupakan bangunan yang green atau bukan? Ya, mulai dari bahan bangunan itu, sejak bahan bangunan itu dibuat sampai digunakan, kemudian perlu dipertimbangkan juga nanti mungkin di dalam desainnya, apakah bahan bangunan itu yang ramah lingkungan, tidak beracun, tidak berbahaya dan sebagainya. Kemudian penggunaan mungkin hal yang perlu diperhatikan juga di dalam desain, yaitu tekstur dari bahan bangunan tersebut, kemudian warna dari bahan bangunan tersebut, karena warna juga sangat berpengaruh untuk penghematan energi. Ya, selain mungkin kalau tadi di awal itu saya lebih menekankan kepada passive design. Jadi di dalam passive design ini, jadi penekanan di dalam lomba kali ini lebih ke passive design-nya yang utama. Tapi untuk aktif desainnya juga itu dapat menjadi nilai tambah jika kita bisa menyertakannya di dalam desain kita. Ya, mungkin itu sekilas, Bu. Ya, terima kasih Pak Michael, luar biasa sekali ini. Jadi memang intinya harus green building kayak ini Pak Gigi ya. Ya betul ya, apalagi daerah Bandung nih. Betul. Jadi bisa dimanfaatkan tuh pre-design. Betul Pak, sangat berguna berarti ya. Iya, betul. Sangat berguna sekali. Terima kasih Pak Michael atas sharingnya. Sama-sama. Nah ini ibu kita, Ibu Lydia. Ibu Lydia ini kebetulan memang pemerhati arsitektur hijau, Arjau. Iya, betul. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Memang saya pemerhati arsitektur hijau sudah selama 36 tahun. Silakan Pak, apa yang ditanyakan kepada saya?
Bandung ya, banyak yang belum tahu daerah Bandung mungkin. Kebetulan Bu Lydia dan Pak Nek juga tinggal di Bandung. Mungkin Iya betul. bisa memberi gambaran kalau di daerah Bandung, khususnya di Lembang tadi itu arsitektur hijau green building yang baik seperti apa? Mungkin langgam atau mungkin untuk masanya bagaimana mungkin atau mungkin peraturan yang ada. Kalau melihat lahan yang dipaparkan tadi, memang Lembang itu kira-kira 30 menit lah dari Bandung, kalau tidak macet ya. Dan banyak yang orang bilang adalah Lembang akan terjadi patahan Lembang. Sebenarnya kalau lihat dari posisinya, memang patahan Lembang itu ke arah Subang. Jadi tolong diperhatikan terhadap gempa dan lain-lain untuk dalam mendesain, karena kalau kita lihat dari kontur memang ada dikeluarkan oleh dari SK Mentan nomor 837 KPPS UN 11 1980 tentang kemiringan. Jadi kalau 0 sampai 8% itu dianggap datar, 8 sampai 15% landai, 15 sampai 20%, 25% agak curam, 25 sampai 45% dianggap curam, di atas itu sangat curam. Mungkin kalau melihat tadi perbedaan per konturnya 3 meter, kurang lebih 30%-an. Dan harus diperhatikan juga Lembang itu kalau di siang hari sangat panas, malam dingin sekali. Jadi harap diperhatikan terhadap bukaan dan lain-lain sehingga siang hari tidak memerlukan AC maupun kipas angin sehingga terhadap pemenuhan green building dapat tercapai. Kurang lebih itu untuk situasi Bandung. Mungkin kalau ada yang ditanyakan di luar itu. Kalau untuk kontur nanti perhatikan juga dalam cut and fill kalau bisa seminimal mungkin, karena ada peraturan untuk Bandung Utara pembangunan itu hanya sekitar 20 sampai 25% dari lahan yang ada, dan itu adalah lahan yang bisa dibangun. Kemudian penghijauan untuk sekitarnya juga, sekitar lahan mohon diperhatikan. Berarti dari lahan ada 80% yang terbuka ya, yang tidak boleh dibangun, itu diperhatikan untuk lahan hijaunya juga. Semakin banyak kita menempatkan titik-titik untuk resapan air, semakin baik. Manfaatkan kontur supaya tidak terjadi cut and fill. Berarti harus diperhatikan strukturnya, konsep strukturnya bagaimana di lahan berkontur. Nanti ada kaitannya terhadap konsep ruang luar dan ruang dalam dan sirkulasi di lahan berkontur. Kalau untuk model seperti yang tadi ditanyakan kepada Pak Mike, apakah sekarang arahnya disesuaikan saja dengan lingkungan sekitarnya? Jadi misalnya kalau lingkungan sekitarnya adalah rumah-rumah bergaya tropis, sebaiknya kita mau bentuk minimalis ataupun bentuk yang lain berkonsep bergaya yang bernuansa yang sama, sehingga tidak terlalu menyolok. Jangan tiba-tiba ada bangunan bergaya Romawi seperti itu. Dan pencegahan terhadap erosi karena lahan berkontur, serta untuk retaining wall-nya juga harus diperhatikan, juga saluran drainase. Kurang lebih itu. Kecil Pak suaranya. Ya, terima kasih Bu Lydia. Jadi itu tadi ya mungkin nanti akan kita lebih berikan detailnya. Jadi untuk di daerah Lembang itu kita harus perhatikan tadi masalah resapan air ya. 20% yang terbangun. Nah, Anda bisa akali di situ mungkin dalam bentuk rumah panggung atau bagaimana. Yang pentingnya mempertahankan resapan tanahnya ya. Terus retaining wall harus diperhatikan.
gitu ya. Juga langgamnya jangan sampai daerah Lembang Anda bikin bangunan bentuk Romawi, itu kurang cocok ya. Seperti kata Bu Lydia tadi ya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau kita mengikuti tradisi sekitar ya bentuknya. Ada pertanyaan lagi untuk para ahli? Kayaknya mungkin Pak Kiki, mungkin ada pertanyaan lagi udah? Oke. Oke, pertanyaan juga sudah pada dijawab semua ya oleh Pak Alvin tadi. Jadi untuk bisa menggunakan versi 2021 dan bisa download trial. Ya, tadi udah di-share. Mungkin Pak Mario bisa di-share linknya di chat. Udah ya? Udah di-share linknya, link downloadnya ya. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan nih, hadiahnya berapa ini? Pak Kiki hadiahnya berapa nih? Kurang lebih total 30 jutaan ya. Ya, hadiahnya total kurang lebih 30 juta. Nanti detailnya seperti apa? Tunggu saja, kita akan infokan lebih lanjut. Dan silakan untuk register, tolong registernya tim diketik di chat room mungkin ya. Ya, nanti dari tim akan info link pendaftaran. Jadi silakan share sebanyak-banyaknya. Bisa profesional, bisa dosen, mahasiswa, silakan. Ini open untuk semua kalangan. Jadi jangan lupa juga, terakhir sampai kapan ini pendaftaran tim? 31 Mei ya? Ya, terakhir registernya ini ya. Terakhir mengirimkan desain itu tanggal 31 Mei. Ingat tanggal 31 Mei. Silakan nanti detail untuk persyaratannya apa aja. Tadi seperti yang Pak Kiki infokan, nanti bisa dilihat kembali di channel YouTube kami di Aca 3D. Sudah diinfokan juga oleh Pak Mario ya. Oke. Nanti juga akan kita email untuk detailnya dengan para juri seperti yang hadir pada hari ini. Oke, selanjutnya udah ada ini lagi Pak Kiki mungkin tim. Pertanyaan kayaknya udah dijawab semua tadi sama Pak Alvin juga udah dijawab ya. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua pada hari ini. Terima kasih untuk para juri nih, panelis, Ibu Lydia, Pak Michael. Ibu kayaknya ada Pak satu Ardi. lagi pertanyaannya. Terima kasih. Oh, pertanyaannya mana? Bentar. Ada satu lagi ya. Tim boleh nggak ditanya? Oh, tim boleh nggak? Mungkin bisa dijawab mungkin Pak Alvin atau Pak Kiki nih. Boleh, tapi hadiahnya tetap satu orang. Boleh, tapi yang didaftarinya perwakilan aja satu ya. Daftarkan perwakilan satu orang. Jadi kalau timnya 10 orang, satu aja yang daftar. Hadiahnya juga satu, nggak 10. Oke, begitu kira-kira. Lebih bagus kalau tim. Coba nanti gunakan Trimble Connect kalau tim. Nah, itu bisa jadi nilai tambahan itu nanti malah. Oke. Karena nanti ada beberapa grand final yang kami wawancara bagaimana proses 10 ya, ada 10 finalis yang akan kami wawancara bagaimana prosesnya. Kalau Anda bisa menggunakan Trimble Connect itu menjadi nilai plus. Tapi jangan lupa prinsip-prinsip desain tadi seperti resapan tanah dan lain-lain itu juga nilai plus semua. Itu tolong masukkan dalam konsep semua, tolong masukkan dalam konsepnya di layout. Pasti akan ditanyain satu nih Pak ya? Iya. Iya. Tolong diperhatikan tadi beberapa step-step yang diinfokan oleh para juri dan juga oleh Pak Kiki nanti akan jadi bahan pertimbangan untuk penilaian. Ya, oke. Apa ini untuk login Trimble selama lomba bagaimana ini? Kalau trial 30 hari, Bu. Iya. Ya, masih cukup lah kayaknya. Jadi mungkin sebulan aja. Atau mungkin beli juga murah nih. Ya,
Boleh pakai trial itu hanya cuman 30 hari ya untuk trialnya. Silakan kalau nggak punya, boleh download langsung trialnya di link di website ACA Pacific. Ya, oke, begitu saja. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa juga email ke kami ya. Mungkin Pak Mario bisa ketik email kemana Pak? Ke Ketim? Ya, ke ketim@acapacific.co.id. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kontak ke kami. Oke, terima kasih. Terima kasih para panelis, Ibu Lydia, terima kasih Ibu Michael, Pak Michael, Ya, Pak Andi sama-sama. Rahman, terima kasih semua, Pak Alvin. Ya, nanti Ya, sama-sama. Terima kasih. di penilaian ya Pak ya. Oke, selamat sore, terima kasih semuanya.